6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin akan selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita umat kepunyaan Tuhan yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, khotbah saya kali ini saya beri judul Kesempatan yang Tuhan Berikan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, segala sesuatu itu enaknya itu kalau dilakukan dengan hati yang senang. Dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Pokoknya segala sesuatu itu harus dilakukan dengan senang hati. Kalau melakukan sesuatu sudah dengan senang hati, ya tidak perhitungan. Contoh saja hobi, begitu ya. Orang melakukan hobinya atau ngeragati hobinya begitu, itu sudah tidak perhitungan. Karena ukurannya seneng. Begitu, dengan senang hati. Nah, ini anak-anak remaja ini, mas-mas, mbak-mbak ini, kalau main game di HP, dengan senang hati, ya, meskipun berjam-jam ya. Mbak-mbak, kakung Uti, Adi Yuswo, kalau dijak ngelencer, dengan senang hati. Ayo lah iso buntrotane iku akeh. Dengan senang hati. Dijak kemana begitu dengan senang hati. Ya, yang pacaran kalau apel, ya, beli ini beli itu buat pacarnya, ya, buat calon mertuanya, ya juga dengan senang hati ya, meskipun cintaku berat di ongkos, ya pokoknya dengan senang hati. Ya, melakukan sesuatu dengan senang hati itu wis ndak hitung-hitungan. Tetapi coba kalau melakukannya bukan dengan senang hati. Misalkan kita diminta melakukan sesuatu yang bukan hobi kita. Begitu. Ya mikir-mikir. Timbang tak gawe tuku ngono, ya mending tak gawe sing liyane. Ya karena kita tidak senang dengan hobi itu. Ya. Misal, anak-anak, bantu orang tua.
belajar. Kadang rodok ngrundel, ya, karena mungkin bisa jadi tidak dengan senang hati, padahal harusnya membantu orang tua dan belajar itu harus dilakukan dengan senang hati, seperti kalian juga ketika bermain begitu. Bapak Ibu ingkang sampun sepuh, ketika bepergian tetapi tidak dengan senang hati, sing dipikir wis aduh engko lek masuk angin, engko lek sikile abu, wis macem-macem. Gak sida wurung wis, gak sida lunga. Anak tidak dengan senang hati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada sesuatu yang mendasari. Ada sesuatu yang menjadi pemicu. Mengapa kok saya melakukan ini? Mengapa kok saya bersikap seperti itu? Itu ada pemicunya, ada dasarnya. Pasti segala sesuatu pasti ada yang mendasari hal itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita di Injil, mengapa kok Maria saudara Lazarus itu rela untuk melakukan hal yang tidak biasa kepada Tuhan Yesus? Hal yang tidak biasa yang pertama, meminyaki Tuhan Yesus tidak hanya kepala tetapi juga kaki. Karena pada umumnya Bapak Ibu, kalau meminyaki itu cuma di kepala saja. Kalau di kaki itu dibasuh pakai air biasa. Makanya ada pembasuhan kaki itu sebagai tradisi kalau ada tamu datang, karena di daerah Timur Tengah itu berdebu, orang datang sebagai wujud penghormatan tuan rumah, kakinya tamunya dibasuh pakai air biasa. Lah ini enggak. Yang aneh berikutnya adalah dibasuh bukan pakai air, tapi dibasuh pakai minyak yang mahal. Minyak narwastu setengah kati. Kalau dijual bisa sampai 300 dinar. 300 dinar itu kalau dirupiahkan kurang lebih 30 juta. Bayangkan, 30 juta hanya buat untuk meminyaki kaki. Dan hal aneh yang berikutnya adalah ketika meminyaki, ketika membasuh kaki itu tidak pakai kain, tapi pakai rambut. Mengapa kok Maria saudara Lazarus ini sungguh-sungguh merendahkan dirinya betul-betul di hadapan Tuhan Yesus? Pasti ada yang melatar belakangi itu semua. Yang melatar belakangi adalah apa Bapak Ibu? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada keluarga di Betania ini? Siapa yang ikut makan bersama dengan Tuhan Yesus? Dalam bacaan kita ada yang namanya Lazarus. Ada apa dengan Lazarus? Lazarus habis mati lalu sama Tuhan Yesus dibangkitkan. Lazarus adalah saudaranya Maria dan Marta, keluarga Betania. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kok Maria bisa melakukan hal itu? Karena Maria merasa bersyukur, merasa senang, merasa sukacita. Dengan penuh kerelaan hati dia melakukan hal itu. Karena saudaranya yang dia kasih telah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara. Itu misalkan kalau terjadi pada diri kita, ya itu tidak ada apa-apanya begitu ya. Orang yang kita cintai dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, lek mek 30 juta, ra ono apa-apane. Orang itu kalau pergi berobat, operasi apa dan lain sebagainya, kalau 30 juta bisa lebih kan Bapak Ibu, bisa sampai ratusan juta. Jadi ketika saudaranya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, rasa saos syukur sukacitanya
itu melebihi 30 juta. Tidak ada apa-apanya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Maria saudara Lazarus ini ingin menunjukkan bahwa pelayanan yang penuh dengan ketulusan hati itu ukurannya bukan seberapa mahal, seberapa besar, seberapa hebat, tetapi ukurannya adalah bagaimana bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Meskipun sebenarnya Maria saudara Lazarus ini menyadari bahwa seberapa besar yang dia berikan buat Tuhan itu tidak sebanding atau tidak bisa menyaingi, menyamai apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Nah, ini yang menjadi dasar apa yang dilakukan oleh Maria. Namun dalam bacaan kita, Injil Yohanes juga memberikan gambaran yang kontras, yang berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Yaitu apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Mengapa Yudas Iskariot menolak apa yang dilakukan oleh Maria? Apa yang menjadi dasar? Apa yang ada di dalam hatinya? Kok sampai seakan-akan Yudas menolak apa yang dilakukan oleh Maria? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya Yudas itu iri sama Maria. Karena Yudas dan para murid yang lain sebagai seorang murid, mereka belum pernah melakukan hal itu. Mereka belum pernah meminyaki kepala Tuhan Yesus, membasuh kaki Tuhan Yesus, bahkan sampai dengan rambut, dengan minyak yang mahal. Yudas belum pernah melakukan hal itu. Jadi nampaknya dia iri. Dia iri bukan karena apa yang dilakukan oleh Maria adalah sesuatu hal yang buruk, jelek, tetapi dia iri dan dia menolak karena dia tidak bisa melakukan hal itu. Ini juga bisa jadi terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan keluarga bisa juga seperti itu. Bisa saja seorang kakak menolak apa yang dilakukan oleh adiknya kepada orang tuanya, bukan karena apa yang dilakukan oleh adiknya itu jelek. Tetapi kakak ini menolak rencana atau sesuatu yang diberikan oleh adiknya kepada kakaknya karena sang kakak merasa belum bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh adiknya. Dan itu pun juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita yang lain, Bapak Ibu. Kehidupan kita bersama. Ketika ada penolakan sesuatu hal yang baik, belum tentu hal itu sesuatu hal yang jelek. Tetapi karena ukurannya adalah dirinya sendiri, maka penolakan itu dilakukan karena merasa bahwa aku gak iso koyok ngono. Nah, lalu seakan-akan datang menjadi pahlawan kesiangan. Menjadi pahlawan kesiangan lalu berkata, Gusti, itu kan kalau dijual 300 dinar. Kan bisa buat untuk membantu orang miskin. Itu kata Yudas Iskariot. Namun nampaknya niat baik ini adalah niat baik yang palsu, Bapak Ibu.
Mengapa kok niat baik yang palsu? Karena di dalam bacaan kita dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nampaknya baik. Namun sebenarnya Yudas Iskariot punya pikiran yang jelek. Iku engko lek duit, lek minyake didol 300 dinar, duit tak cekel sebagai bendahara. Nah, aku rada iso ngentit iki. Dikatakan di dalam Injil seperti itu. Niat yang palsu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu mengapa kok Tuhan membiarkan Maria melakukan hal itu? Tuhan mengatakan biarkan. Ini sebagai pengingat akan kematianku, mempersiapkan kematianku. Kalau orang miskin akan selamanya ada sama kamu, tapi aku tidak akan selamanya ada bersama-sama dengan kamu, secara fisik maksudnya ya. Dan ini dilihat oleh Maria sebagai sebuah kesempatan yang terbaik untuk menunjukkan rasa ucapan syukurnya, Bapak Ibu. Dan memang benar, setelah Maria melakukan itu, Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus naik ke sorga, dan tidak ada lagi kesempatan itu. Jadi itu adalah sebuah kesempatan yang terbaik yang Maria ambil sebagai menunjukkan rasa ucapan syukurnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ngomong kesempatan, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Ini harus diambil. Ini harus diraih. Dan saya kira Bapak Ibu kesempatan itu tidak hanya bisa kita tunjukkan hanya kepada Tuhan saja. Tetapi cinta kasih kita kepada Tuhan juga kita tunjukkan kepada sesama. Dan terkadang kesempatan-kesempatan itu terkadang bisa jadi tidak ada lagi. Contoh saja kesempatan memberikan perhatian kepada orang tua. Banyak orang yang ketika ngapunten, orang tuanya masih ada, perhatiannya kurang. Tetapi ketika orang tuanya sudah meninggal, wah, lalu menunjukkan perhatian yang luar biasa. Menunjukkan pemakaman dan yang lain-lainnya luar biasa. Bahkan sampai ratusan juta. Begitu. Bapak Ibu kalau pergi ke Surabaya lewat gerbang tol Waru atau Bundaran Waru itu pasti melewati ada hotel yang kayak besar banget. Terus namanya Grand Heaven begitu. Panjenengan tahu itu hotel apa itu? Grand Heaven itu. Itu hotelnya orang mati itu. Grand Heaven itu. Saya coba browsing kelas titanium itu 70 juta. 70 juta. Seperti itu. Belum lagi yang lain-lain. Belum kalau mau nginep di situ satu kamar 10 juta semalam. Nah, bisa jadi bisa sampai ratusan juta. Nah, apa gunanya begitu Bapak Ibu? Padahal kan alangkah jauh lebih baik perhatian kita tunjukkan ketika orang yang kita kasih masih ada, tasik sugeng, masih ada bersama-sama dengan kita. Banyak hal kesempatan yang sebenarnya sudah Tuhan berikan. Dan kesempatan itu Bapak Ibu juga dirasakan oleh bangsa Yahudi. Ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babilonia, dalam bacaan kita yang pertama, Yesaya memberikan sebuah penghiburan bahwa Allah akan
membebaskan bangsa Israel. Allah bilang kepada Israel, sudah, kamu tidak harus hidup dalam kenangan masa lalu. Jangan dilihat lagi apa yang ada di belakang. Karena aku akan membuat sesuatu yang baru. Aku akan melakukan sesuatu yang baru. Yang penuh dengan kedamaian. Itu yang dilakukan oleh, yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Hal ini juga senada Bapak Ibu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tetapi ini yang kukatakan, yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kalau mau sombong-sombongan aku bisa sombong. Aku lahir dari orang Yahudi Tulen, aku imam, aku menaati hukum Taurat. Tapi itu dulu, apa yang kuanggap hebat dulu, itu tidak ada apa-apanya dan sampah. Karena pada waktu itu aku belum mengenal Kristus. Jadi yang lebih berharga adalah apa yang ada di depan. Saat aku sudah benar-benar mengenal Kristus, merasakan kuasa kebangkitannya. Ini yang menjadi perenungan buat kita bersama. Mungkin banyak hal terjadi di masa lalu Bapak Ibu. Baik itu yang membanggakan ataupun mungkin hal-hal yang buruk dan yang jelek. Tetapi bacaan kita mengingatkan Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Pandanglah apa yang ada di depan. Karena di depan Allah sedang membuat sesuatu hal yang baru, hal yang jauh lebih baik, lebih indah, lebih penuh dengan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir saya ingin mengatakan mari kita merenungkan dengan sungguh-sungguh di masa Prapaskah ini, bahwa banyak hal kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita ada di dalam kehidupan kita yang baru, meninggalkan hal-hal yang lama, yang tidak sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita mengikut Kristus dengan sepenuh hati, menunjukkan rasa ucapan syukur kita dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang tepat untuk memperbarui komitmen kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mumpung Tuhan masih memberi kita kesempatan. Tuhan memberkati kita. Amin.